dirubah, begitu ya. Nah, berbeda dari data yang structured, data yang unstructured itu adalah yang tidak mempunyai struktur yang tetap atau struktur yang jelas, begitu ya. Dikatakan tidak memiliki struktur yang tetap oleh karena di dalam perkembangannya data ini bisa mempunyai struktur yang berubah, begitu ya. Sebagai contoh misalnya data email, ya. Nah, data email sungguhnya, maaf, bukan data email ya. Misalnya data WA atau tweets ya dari sosial media itu tidak punya struktur, hanya berupa sebuah kumpulan kata, begitu ya. Tetapi ada juga data yang bersifat semi-struktur, semi-structured. Jadi data itu memiliki sebagian struktur yang tetap, sebagian lagi tidak terstruktur. Misalnya email. Email itu memiliki tanggal pengiriman, siapa yang mengirim, siapa yang menjadi tujuan, subjek, ya. Kemudian ditambah lagi apakah ada alamat lain yang akan menerima itu. Dan kemudian juga ada beberapa informasi-informasi yang lain. Dan selebihnya dari email itu sebenarnya tidak terstruktur. Misalnya berita, ya, atau apapun teks di dalam email tersebut. Nah, data-data yang bersifat unstructured maupun semi-structured itu tidak bisa dianalisis dengan sistem yang berbasis relational database management system yang biasanya digunakan dalam MIS, ya. Sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang lebih fleksibel di dalam menganalisis data, dan itu merupakan kelebihan dari atau fungsional dari DSS. Nah, ada beberapa jenis DSS, salah satunya adalah Group Support System atau GSS. Adalah sebuah decision support system yang dirancang untuk digunakan oleh sebuah grup pengguna, ya. Dikatakan grup berarti lebih dari satu, begitu ya, dan mereka bekerja dalam bentuk sistem yang kolaborasi, begitu. Jadi sebetulnya tidak berbeda dengan DSS, hanya di sini disediakan fungsional atau fasilitas untuk memungkinkan grup ini bisa berkolaborasi dalam membuat keputusan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah Executive Support System. Ini adalah salah satu jenis dari DSS yang dirancang untuk memproses data untuk kepentingan biasanya senior level eksekutif, ya. Nah, apa yang membedakan dari MIS biasa di sini itu lebih fokus kepada penyediaan informasi untuk membuat keputusan yang sifatnya strategik, bukan keputusan yang sifatnya operasional, ya. Jadi lebih ke memberikan informasi yang misalnya tentang tren, misalnya sales, ya, kemudian pola, ya, dari sales, kemudian apakah ada anomali, ya, ada sesuatu yang ada beberapa kejadian yang berbeda dari kejadian yang umum, ya, untuk membuat forecasting, clustering, seterusnya. Jadi kata kuncinya adalah pengambilan keputusan yang bersifat strategik yang biasanya dalam sebuah organisasi atau perusahaan ini dilakukan oleh level pimpinan, gitu ya. Baik, nah itu adalah istilah-istilah dasar yang diharapkan Bapak Ibu sudah mengenal sebelum
dilanjutkan dengan mempelajari secara detail apa itu decision support system. Jadi yang tadi dijelaskan itu lebih ke sifat atau menjawab aspek pertanyaan what ya, what is it? Apa itu ya? Suaranya hilang, Prof. Halo? Ada. Bisa terdengar? Bisa. Halo? Iya. Dengar, Pak. Baik, saya ulangi. Jadi yang tadi kita diskusikan, yang tadi saya sampaikan itu lebih ke konsep dasar untuk menjawab pertanyaan what ya, what is it. Nah yang kedua adalah uraian untuk menjelaskan atau menjawab aspek why. Why decision support is important, gitu. Kenapa decision support system ini merupakan suatu hal yang penting bagi organisasi maupun perusahaan. Ya. Jadi yang jelas DSS ini memberikan atau merealisasikan berbagai potensi yang bisa dimanfaatkan dari information system. Jadi information system itu bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan data dan mengeluarkan laporan, ya, tetapi lebih dari itu sebetulnya information system bisa dieksploitasi untuk menghasilkan berbagai analisis, gitu ya, untuk mendukung pembuatan keputusan. Ya, jadi sekali lagi, kenapa DSS itu penting? Karena DSS ini betul-betul merealisasikan sejumlah potensi dari sebuah sistem informasi, antara lain untuk membuat supaya semua stakeholder di dalam organisasi itu well informed, ya, tahu informasi yang terbaru, yang relevan dengan pekerjaan masing-masing, begitu. Tentu saja di dalam jangka panjang, kalau ditinjau dari sudut perusahaan, DSS ini diharapkan bisa mendukung tujuan dari perusahaan dalam misalnya meningkatkan revenue, ya, menurunkan biaya atau cost, dan tentu saja pada akhirnya bisa membantu tercapainya tujuan perusahaan atau corporate goals, gitu. Nah sekarang kita lihat dari perspektif yang lain, kenapa DSS itu penting. Jadi setiap perusahaan tentunya akan menghadapi banyak problem, ya, atau banyak hal yang dibutuhkan pembuatan keputusan yang tepat, gitu ya, atau banyak masalah yang harus diputuskan oleh pimpinan sehingga bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara membuat keputusan yang efektif. Ya, meskipun strategic planning, ya, atau kalau misalnya di banyak perusahaan itu sudah dibuat rencana kerja, ya, biasanya bulan-bulan Januari ini kan sering diadakan raker, ya, rapat kerja, ya, walaupun sering diplesetkan menjadi rakerjo katanya, jadi seperti tidak bekerja apa-apa. Meskipun strategic planning dan overall goal sudah di-set, ya, tetapi itu tidak datang begitu saja untuk bisa tercapai. Nah, dibutuhkan sebuah sistem informasi untuk membantu semua level pimpinan di dalam perusahaan itu untuk membuat keputusan sesuai dengan tugas dan fungsinya, gitu. Dan yang penting lagi bahwa pembuatan keputusan tentunya harus didasarkan kepada data, gitu. Nah,
Sehingga pengambilan keputusan itu bisa dipandang sebagai komponen dari penyelesaian masalah di dalam perusahaan atau organisasi. Jadi kalau kita uraikan lagi bagaimana tahapan dari pembuatan keputusan, yang tentunya pertama adalah ketika ada suatu persoalan, maka yang pertama harus dilakukan itu mempelajari berbagai alternatif keputusan atau peluang yang bisa dibuat. Kemudian tentunya melalui sebuah proses untuk mendapatkan kesepakatan atau untuk membuat keputusan alternatif mana yang akan diambil, dan langkah yang berikutnya tentunya harus diimplementasikan, gitu ya. Nah, jadi secara umum pembuatan keputusan bisa ditinjau dari sebuah proses problem solving, gitu. Jadi di sini terlihat bahwa misalnya tahap yang pertama ketika ada satu permasalahan itu adalah menganalisis, memformulasikan masalah itu apa, kemudian membuat atau mengembangkan berbagai alternatif untuk solusi. Yang ketiga adalah menilai apa keuntungan dan kerugian dari setiap solusi ini. Nah, di dalam 3 tahap pertama ini tentu saja dibutuhkan data yang relevan, ya. Nah, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa peran informasi dan khususnya adalah decision support system itu sangat penting di dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, apakah pembuatan keputusan itu sudah selesai ketika alternatif itu dibuat dan dijalankan? Tentunya tidak, ya. Diperlukan juga sebuah tahap yang berikutnya adalah melakukan monitoring, ya, untuk bisa mengetahui apakah keputusan yang sudah dibuat itu sudah tepat dan apakah rencana yang sudah diambil itu memang sudah dilaksanakan secara operation dengan benar atau taat azas istilahnya. Oke. Nah, kita lihat dari sisi sistem informasi, ya, karena pembuatan keputusan itu tentunya tidak selamanya harus berbasis sistem yang berbasis komputer gitu ya. Nah, di sini kita akan batasi ruang lingkup kita di dalam pengambilan keputusan di mana keputusan itu bisa dipandang menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah keputusan dari suatu masalah yang repetitif, ya, maka pengambilan keputusannya itu bisa diprogramkan, gitu ya, sehingga keputusan yang diambil dari jenis ini disebut sebagai program decision. Dan sekali lagi apabila ini merupakan suatu hal yang terpola, baik input untuk mengambil keputusan, kemudian proses pengolahan input untuk membuat keputusan, itu sudah terpola, maka pengambilan keputusan dari kategori ini bisa diimplementasikan ke dalam sebuah program dari decision support system. Tapi dalam banyak hal, tentu saja Bapak Ibu pernah mengalami bahwa tidak semua pengambilan keputusan itu terpola, ya. Seringkali ada masalah-masalah yang tidak pernah muncul sebelumnya atau dengan input yang berbeda. Nah, tentu saja di sini kita tidak bisa memprogramkan atau membuat otomatisasi menggunakan DSS. Tetapi setidaknya beberapa tahapan dari pembuatan keputusan yang non-program ini bisa didukung oleh sistem DSS, ya. Nah, tentunya apa yang bisa disupport oleh DSS ini adalah pengolahan
data menjadi informasi yang diharapkan mendukung pembuatan keputusan yang non-program ini, dan biasanya informasi itu bersifat quantifiable atau bisa dikuantifikasi begitu ya. Oke. Nah, bagaimana caranya membuat keputusan? Kita berbicara masalah yang paling dekat dengan bidang ilmu komputer, ya. Jadi masalah-masalah yang programmable. Nah, walaupun ini sebetulnya pendekatan ini bisa juga dipergunakan untuk yang non-programmable, ya. Jadi secara umum pendekatan terhadap pembuatan keputusan itu bisa didekati dengan 3 model. Pertama adalah pembuatan keputusan yang tujuannya membuat optimisasi, ya. Sehingga apabila itu programmable, maka bisa dibuat sebuah optimization model, ya. Jadi model ini bertujuan membuat optimisasi, misalnya kapan sebuah perusahaan distribusi harus mengorder misalnya barang, supaya barang ini tidak terlalu lama disimpan di gudang, ya, atau bisa menggunakan ruang inventory secara optimal, begitu ya, gitu. Atau berapa banyak atau berapa kuantitas barang yang harus diproduksi supaya mengoptimisasikan pendapatan atau keuntungan dan seterusnya. Ini masalah-masalah optimisasi yang apabila memang sudah terpola, maka hal ini bisa dibuat sistem yang berbasis komputer dan diimplementasikan ke dalam DSS. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemenuhan sebuah requirement, ya. Jadi masalah yang kedua adalah masalah satisfying. Jadi pada intinya adalah bagaimana membuat sebuah keputusan yang memenuhi sebuah kendala atau constraint, ya, gitu. Yang memenuhi sebuah requirement begitu ya. Jadi ini adalah masalah satisfying model. Nah, tetapi di dalam banyak hal seringkali kita tidak mengetahui pola untuk membuat keputusan. Nah, untuk itu maka seringkali sebuah model yang disebut heuristik. Ya, heuristik itu kalau bahasa sederhananya adalah akal sehat. Nah, seringkali juga pengambilan keputusan yang heuristik itu datang dari pengalaman atau intuisi yang tidak semuanya bisa didokumentasikan. Ya, jadi lebih ke pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman begitu. Gitu. Walaupun mungkin bukan sebuah panduan yang umum digunakan untuk semua masalah, tapi dalam beberapa hal seringkali solusi yang bersifat heuristik itu setidaknya memberikan solusi yang baik, ya. Nah, jadi secara umum manfaat dari decision support system dan informasi yang dihasilkan oleh decision support system itu sebetulnya adalah bagaimana membantu pimpinan dalam membuat keputusan, ya. Dan tentu saja bahwa jenis dukungan dari decision support system juga tergantung kepada kompleksitas dari masalah yang dihadapi. Jadi secara umum decision support system ini diharapkan bisa mengurangi kompleksitas dari masalah yang harus dibuat oleh pimpinan perusahaan, tetapi kita juga harus meyakini bahwa decision support system itu tidak bisa memberikan
obat bagi segala penyakit begitu ya. Jadi tergantung kepada kompleksitas problem, tentu saja seringkali decision support system juga tidak ada batas yang bisa diberikan begitu ya. Nah, jadi ini ya benefit dari informasi maupun decision support system itu bisa digambarkan di dalam diagram seperti ini ya. Yang pertama tentunya dengan adanya DSS itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas dari keputusan yang diambil maupun bisa menyederhanakan kompleksitas masalah yang memang harus dihadapi, karena misalnya sebagian dari masalah ini bisa diotomatisasikan menggunakan decision support system, sehingga pimpinan perusahaan bisa fokus kepada sisi lain dari masalah yang tidak bisa diotomatisasikan. Namun demikian bahwa decision support system ini bukan sebuah makan siang gratis istilahnya. Karena di dalam kenyataan there is no free lunch, tidak ada makan siang gratis gitu. Pasti ada biaya dalam bentuk apapun. Ya, jadi tentunya bahwa untuk mengimplementasikan DSS itu perlu dukungan teknologi. Di sini komponen itu antara lain adalah perangkat komputer, hardware maupun software. Kemudian tentunya dibutuhkan data, ya, dibutuhkan data dan penyimpanan data, kemudian jaringan komputer untuk bisa menghubungkan pemakai dari DSS dengan sistem, kemudian sumber daya, dan jangan lupa pula bahwa yang paling penting ini adalah aspek buy-in dari pimpinan, ya, aspek dukungan begitu. Nah, mungkin ini bisa dibahas pada mata kuliah yang lain, tapi saya hanya ingin memberikan gambaran yang global saja bahwa untuk membangun DSS itu tidak berarti bahwa perusahaan harus mengakuisisi hardware komputer, software komputer, dan database misalnya, database system. Karena saat ini sudah ada solusi berbagi pakai misalnya dari sistem ini, atau kita sebut sebagai cloud computing, sehingga bisa mempercepat sebuah perusahaan atau organisasi untuk mulai menggunakan dari decision support system. Jadi tidak karena di sini dikatakan ada cost hardware, software, dan database berarti bahwa perusahaan harus mengeluarkan dana sepenuhnya untuk pengadaan ini. Tidak demikian, ya. Jadi dalam kemajuan teknologi saat ini ada berbagai ada spektrum alternatif untuk pengadaan teknologi ini. Baik, mungkin sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dulu. Dr. Yaya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Gini, saya sedikit tertarik terkait dengan decision. Mungkin agak mirip gini, dokter. Dulu saya pernah terlibat di HARIS, ya, Human Resource Information System. Ya. Modi di dalamnya ini hampir persis dengan penjelasan Pak Yaya tadi, dan karena muara dari HARIS itu adalah pengambilan keputusan. Misalnya gini, ketika akan merekomendasikan seorang manajer dengan HARIS itu, parameter-parameter yang dibutuhkan sudah muncul secara otomatis. Nah, pertanyaannya, apakah HARIS itu bisa dikategorikan dalam DSS ini atau ada hal yang berbeda, Pak Yaya? Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan yang menarik, ya. Sebetulnya saya akan menjelaskan ini pada sesi berikutnya, tetapi tidak apa-apa. Jadi nampaknya Bapak sudah mulai engage, ya, sudah mempunyai pengalaman setidaknya dengan MIS dalam satu perusahaan atau organisasi.
Jawaban yang pertama betul bahwa human resource MIS itu adalah bagian daripada MIS, ya, bagian dari MIS. Nah, di sini kita akan lihat apakah MIS itu sudah naik level menjadi SS atau hanya sekedar sistem yang tujuannya hanya untuk pencatatan data begitu. Jadi saya melompat sedikit walaupun saya tadi tidak menjelaskan secara detail bahwa sistem informasi itu memang mempunyai hierarki, Pak. Hierarki tergantung dari fungsional apa yang disediakan. Sistem informasi yang paling sederhana disebut sebagai transaction processing system yang tujuannya hanya sekedar mencatat data. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah, saya rasa ini sering ya, belanja di supermarket, tetapi mungkin tidak semua orang memperhatikan bahwa kasir itu sebetulnya itu mengoperasikan sebuah sistem yang disebut dengan transaction processing system. Nah, di dalam sistem ini tidak ada istilahnya pembuatan laporan, apalagi pengambilan keputusan. Jadi sistem ini dirancang hanya untuk membantu pemakai di dalam mencatat data, ya, mencatat data. Bahkan di dalam aplikasi tertentu, transaction processing system itu dibantu lagi dengan perangkat sehingga pencatatan data bisa dilakukan secara otomatis, ya. Sekarang banyak sekali perangkat yang disebut dengan IoT atau Internet of Things. Oke. Nah, output dari transaction processing system itu adalah sebuah database, ya, database disimpan di dalam data untuk pengolahan lebih lanjut, ya. Nah, kemudian bagaimana atau seorang pimpinan bisa membuat gambaran tentang operation? Nah, itu muncullah di situ sebuah sistem yang disebut dengan MIS. MIS. Nah, tentu saja bahwa tidak ada satu MIS yang cocok atau sesuai dengan berbagai kebutuhan. Baik unit di dalam perusahaan, apalagi perusahaan yang bisnisnya berbeda. Nah, sehingga MIS itu sering disebut sebagai sebuah payung saja. Sebuah payung dari sistem informasi yang tujuannya memungkinkan data yang sudah terkumpul itu bisa dianalisis secara otomatis, ya, kemudian mendukung berbagai pihak yang relevan di dalam organisasi ini untuk mengolah, ya, data sesuai kewenangannya begitu. Jadi MIS itu sesungguhnya tujuan utamanya adalah menghindarkan adanya duplikasi data. Jadi satu database kemudian digunakan oleh berbagai unit dan seringkali aksesnya itu bisa dilakukan secara simultan oleh beberapa orang, ya, gitu. Nah, apakah MIS itu sudah merupakan sistem informasi yang final? Tentunya tidak, karena MIS itu seringkali berisi data-data yang operasional. Nah, bagi pimpinan yang level tinggi misalnya, ya, pimpinan menengah ke atas, ya, itu seringkali yang dibutuhkan bukan lagi data operasional, tapi data yang sifatnya agregat. Nah, tentu saja mereka juga tidak perlu untuk melakukan berbagai manipulasi secara eksplisit, ya. Kalau di dalam MIS barangkali user bisa melakukan operation, ya, misalnya melakukan pengolahan data dengan SQL, membuat laporan yang sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk diagram, dalam bentuk berbagai visualisasi. Nah, di dalam DSS biasanya outputnya itu sudah terpola. Memang dibuat seperti itu, dirancang sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Ya, jadi kembali lagi ke pertanyaan Bapak Ahmad Shodri tadi, ya, Pak, ya. Jadi sistem informasi untuk human resource memang itu adalah sebuah MIS. Tetapi apakah itu bisa dikatakan sebagai DSS-nya? Ini tergantung kepada fasilitas apa yang
disediakan. Begitu. Jadi memang tidak ada sebuah pemisahan yang jelas antara mana MIS, mana DSS. Tetapi yang pasti setiap DSS itu adalah MIS begitu ya. Ya. Nah, di dalam DSS itu biasanya salah satu ciri umumnya adalah ada sebuah fungsional yang berisi pembuatan keputusan yang sudah dibakukan begitu ya. Gitu. Jadi, tapi ini tentunya tidak semua keputusan bisa dibakukan, hanya keputusan-keputusan yang sudah terpola begitu ya. Nah sehingga ketika membutuhkan informasi, maka informasi itu bisa dihasilkan secara otomatis sesuai dengan proses atau pola pengambilan keputusan. Nah, saya tidak mengatakan bahwa semua pengambilan keputusan bisa diotomatiskan ya, karena seringkali ada juga pengambilan keputusan yang sifatnya tidak terstruktur. Nah, ini tentunya DSS itu harus juga menyediakan informasi bagi pembuatan keputusan seperti itu. Ya. Demikian, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya. Jelas, Pak Yaya. Jelas. Terima kasih. Terima kasih, baik ya. Pak, Tejo mau tanya, Pak. Silahkan. Ini Pak, untuk contoh kasusnya dalam sebuah organisasi sederhana, pada penerapannya kira-kira apa ya Pak? Untuk ini yang bisa diterapkan di organisasi sederhana. Kalau boleh tahu Bapak bekerja di bidang apa? Saya di sekolah Pak. Oh di sekolah, oke. Pak. Jadi saya mungkin mengambil contoh di bidang pendidikan saja barangkali ya, supaya relevan gitu ya. Jadi pertama, sistem informasi yang sederhana yang disebut dengan transaction processing system adalah sistem informasi untuk melakukan pencatatan data. Jadi pencatatan data itu dimulai dengan data siswa baru gitu ya. Kemudian di dalam operasional mungkin juga ada catatan tentang pelaksanaan pengajaran, ya itu di bidang operation, atau mungkin juga di bidang pendidikan, misalnya pembuatan schedule, ya. Pengelolaan nilai. Bagaimana Bu? Pengelolaan nilai ya. Ya betul, pengelolaan nilai dan seterusnya macam-macam. Itu lebih ke sifat pencatatan saja. Tetapi kalau misalnya dibutuhkan seperti saya ingin mengetahui data seorang siswa secara spesifik. Nah, itu diperlukan akses ke dalam database dan itu dibutuhkan sebuah MIS. Ya. Jadi misalnya saya mempunyai nomor induk siswa, saya ingin mengeluarkan semua data tentang siswa tersebut. Nah ini tidak bisa dengan transaction processing system. Atau misalnya saya ingin mendapatkan informasi siswa-siswa yang misalnya terlambat membayar uang sekolah, ya seperti itu. Nah ini itu MIS atau misalnya ada lagi misalnya untuk mengetahui informasi berdasarkan sebuah kriteria tertentu ya. Jadi misalnya saya ingin mengeluarkan data-data siswa yang mempunyai kriteria ya. Ya misalnya yang nilai matematikanya rendah, nilai katakanlah fisikanya rendah dan seterusnya ya. Itu memerlukan sebuah pengolahan data, itu MIS. Nah, tetapi misalnya begini, kalau kepala sekolah ingin mengetahui kira-kira prediksi siswa baru untuk tahun depan itu seperti apa, ya, ini tidak lagi mengeluarkan informasi yang sifatnya berbasis entitas, tapi sudah data agregat yang kita bicarakan di sini. Ya,
Dan untuk mendapatkan informasi itu diperlukan sebuah analisis gitu. Ya, jadi misalnya prediksi tentang tren, ya, atau misalnya kita ingin mengetahui apa, adakah sebuah kejadian yang berbeda dari kejadian sebelumnya, ya disebut sebagai anomaly detection, gitu. Ataukah bisakah kita mengelompokkan status ekonomi orang tua dari siswa yang masuk ini atau yang sudah enroll, yang sudah aktif ke dalam beberapa kategori, gitu ya. Nah ini yang dibicarakan adalah informasi yang didasarkan kepada data agregat, bukan lagi data individual. Walaupun memang data agregat ini kumpulan dari data individual, tetapi yang ditampilkan tidak lagi data orang per orang, ya, seperti itu. Nah itu merupakan ruang lingkup dari SS. Atau bisa juga misalnya ingin mengetahui adakah hubungan antara kenaikan biaya sekolah dengan penurunan jumlah siswa yang baru, begitu. Ada tidak? Gitu. Jadi seperti itu ya. Nah di SS banyak perusahaan. Nah kalau tadi contohnya dia bilang pendidikan, tapi kalau kita perluas, di SS itu membutuhkan data seringkali tidak hanya dengan data yang dikelola, yang berasal dari internal organisasi, tetapi membutuhkan juga data tambahan dari luar, ya. Sebagai contoh misalnya, sebuah sekolah ada di sebuah kota, sebuah wilayah. Nah, bisakah kita melihat berapa persen dari populasi yang seharusnya masuk menjadi anak usia bersekolah itu masuk di sekolah ini, dan kemudian berapa proporsi dari yang masuk sekolah A dibandingkan dengan ke sekolah B, gitu. Jadi di SS itu lebih ke memproses informasi untuk pembuatan keputusan pimpinan yang tujuannya lebih strategik. Ya, kalau dalam sekolah misalnya, apakah perlu di semester baru ini ada kenaikan SPP? Ya, apakah perlu dibuka sebuah mungkin kalau di perguruan tinggi adalah sebuah prodi baru, ya seperti itu. Apakah ada peluang-peluang lain yang bisa dimanfaatkan untuk operasional? Ya, jadi informasi yang dihasilkannya berbeda antara di SS, MIS, dan Transaction Processing. Jadi sekali lagi, di SS lebih ke penyediaan informasi yang bersifat strategik, yang bisa dipergunakan oleh pimpinan dalam rangka mengarahkan ya organisasi itu mau bergerak kemana. Kalau MIS lebih ke pengambilan keputusan yang sifatnya operation. Nah, kalau TPS sebetulnya bukan untuk pengambilan keputusan, tetapi kalau Transaction Processing System itu lebih ke mempercepat saja pengumpulan data supaya bisa dibaca oleh komputer. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya. Ya, saya tidak bisa menguraikan DSS dan MIS dari setiap perusahaan karena setiap perusahaan tentunya mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda ya dari perusahaan yang lain. Tetapi mungkin bisa didekati dari ciri-ciri umum seperti itu. Demikian. Pak, terima kasih. Iya. Baik. Nah, jadi
di dalam pembicaraan ini sebetulnya kalau kita fokus ke sistem informasi, ada 2 sistem informasi yang akan kita fokuskan. Yang pertama adalah MIS, ya, jadi kita mundur selangkah. Yang kedua, kita mendiskusikan DSS. Karena DSS itu sesungguhnya hanya suatu bentuk saja dari MIS dengan tambahan fungsional, dengan tambahan fungsi. Tetapi secara umum dia mempunyai juga fungsi-fungsi MIS begitu secara umum. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah jelaskan apa konsep dasar, yang kedua kenapa DSS itu penting. Nah, yang ketiga kita akan masuk lebih dalam untuk membahas kembali kalau memang ini sudah dijelaskan di dalam sesi terdahulu mengenai MIS. Nah, untuk bisa membedakan MIS dan DSS, maka Bapak Ibu harus memahami apa tujuan utama dari MIS. Ya. Jadi tujuan dari MIS adalah secara umum tentunya membantu perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan informasi kepada manajer, ya, yang mempunyai manfaat di dalam pelaksanaan operasional, gitu, ya. Nah, ini perlu digarisbawahi providing managers. Jadi managers itu bisa dikatakan pimpinan pada level menengah begitu ya, bukan pimpinan pada level tinggi. Kemudian yang kedua, kata kuncinya adalah regular operation. Jadi informasi-informasi yang disediakan oleh MIS itu lebih fokus ke mendukung pembuatan keputusan pada level operation. Melaksanakan apa yang sudah digariskan oleh pimpinan. Begitu. Nah, berbeda dengan nanti kita akan bahas di SS, lebih ke bagaimana membuat keputusan untuk yang sifatnya strategik. Strategik itu misalnya mengetahui apakah ada peluang bisnis baru, ya, atau misalnya bagaimana supaya bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam industri yang sama, atau bagaimana supaya bisa meningkatkan kualitas dari layanan supaya bisa mengikat lebih banyak target customer, gitu ya. Nah, ya itu di luar MIS. Jadi sekali lagi MIS itu providing managers, ya, diasumsikan lebih dari satu manajer tentunya. Bisa manajer HRD, bisa manajer finance accounting, managers di bidang sales marketing, ya, production, distribution, dan sebagainya. Mengenai hal-hal yang sifatnya operation. Jadi informasi itu lebih ke informasi yang berkaitan dengan operation. Oke. Nah, yang lebih penting lagi dari MIS adalah meskipun tadi informasi itu disediakan oleh orang yang berkepentingan, tetapi tidak semua informasi itu diberikan kepada setiap orang. Nah, jadi MIS itu dirancang untuk menyediakan informasi yang relevan untuk membantu atau mendukung fungsi dari orang tertentu di dalam perusahaan itu. Jadi bisa dikatakan bahwa fungsi MIS itu menghasilkan the right information for the right person, ya, in the right format and the right time. Jadi kalau informasi mengenai keuangan tentunya tidak diberikan kepada orang HRD misalnya, karena itu mungkin lebih tepatnya informasi itu menjadi informasi yang konfidensial dan hanya mungkin perlu diketahui oleh orang keuangan. Demikian juga misalnya informasi tentang kepegawaian, tidak perlu informasi ini diberikan kepada manajer production misalnya,
karena tidak ada kaitan dengan pekerjaan mereka begitu. Ya, itu maksud dari right information to the right person. Kemudian apa yang disebut dengan right format? Right format artinya bahwa informasi ini harus mudah dibaca, mudah diinterpretasikan. Ya, jangan sampai informasi yang diberikan kepada seorang manajer misalnya HRD itu merupakan daftar dari data-data pegawai yang secara lengkap, ya. Padahal mungkin yang dibutuhkan hanya sekedar berapa sih profil bagaimana profil karyawan berdasarkan pendidikan misalnya. Pendidikan saja yang dibutuhkan pada saat itu. Tidak perlu dia jelaskan alamatnya di mana, keluarganya seperti apa, dan seterusnya. Jadi di dalam right format. Tentu saja bahwa format ini harus sesuai dengan kebutuhan. Suatu saat untuk seperti tadi di dalam contoh yang disampaikan, ketika perusahaan ini ingin mencari seorang yang tepat untuk jabatan sebuah posisi manajerial, nah tentunya di sini yang dibutuhkan adalah di satu sisi adalah persyaratan apa yang dibutuhkan untuk posisi itu. Dan yang kedua adalah tentunya bagaimana profil dari setiap karyawan yang mungkin bisa diajukan sebagai kandidat, begitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Right format. Kemudian the right time. Kalau bagian production membutuhkan sebuah bahan baku pada saat ini, maka ketersediaan barang itu memang pada saat ini dibutuhkannya. Jangan sampai diminta melalui sistem dan baru keluar misalnya besok hari, itu udah terlambat begitu ya. Ya. Seperti itu. Jadi ini ada kata ini sangat penting bahwa tujuan dari MIS bisa dirangkum menjadi penyedia informasi yang tepat bagi orang yang tepat dalam format yang tepat dan dalam waktu yang tepat, begitu. Begitu. Nah, kemudian proses yang terjadi di dalam mengakses data, kemudian mendistribusikan informasi atau menyebarluaskan melalui MIS tentunya bisa dengan berbagai teknologi tergantung dari teknologi yang tersedia di dalam perusahaan itu. Ya, meskipun sangat jarang kita membicarakan MIS, di mana informasi itu disebarkan melalui cara tradisional, ya, misalnya dengan informasi yang tercetak, karena itu tidak efisien. Nah, kita sekarang berbicara MIS yang didukung fasilitas untuk pertukaran data atau informasi itu melalui internet atau misalnya extranet, sekurang-kurangnya melalui local area network. Nah, jadi kalau kita memandang sebuah manajemen information system dan fungsi-fungsinya di dalam sebuah organisasi, maka meskipun bentuknya bermacam-macam, mungkin sistem yang digunakan juga bermacam-macam, ya, tergantung dari produk dan vendor mana yang digunakan atau bahkan mungkin dibuat sendiri. Tetapi pada intinya bahwa MIS ini sangat membutuhkan sebuah sumber data atau database, ya, yang terkait dengan operasional. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa sistem yang berfungsi untuk mencatat data ini, ya, adalah sebuah sistem yang disebut dengan transaction processing. Nah, selain dari data operasional, tentunya juga ada berbagai data yang lain, ya. Misalnya data-data yang memang dikumpulkan dari pihak luar, ya.
misalnya tentang peraturan, ya, macam-macam, peraturan kepegawaian, peraturan perpajakan, peraturan-peraturan yang lain, ya. Dan kemudian di atas data itu nanti ada berbagai aplikasi, ya, untuk mengolah data itu. Dan tergantung kepada jenis perusahaannya, tentunya aplikasi ini menghasilkan informasi tidak saja untuk pihak internal, pimpinan, manajer, supervisor, ya, tergantung kepada ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing. Tetapi seringkali informasi itu juga ditujukan bagi partner dari perusahaan, partner bisnis, misalnya supplier, ya, kemudian pihak kantor pajak barangkali, kemudian bank, ya, dan agen promo iklan dan sebagainya, ya, atau berbagai perusahaan lain yang terkait di dalam bisnis perusahaan. Ya, tentu saja bahwa komunikasi data ini bisa beragam, bisa sifatnya mungkin manual, ya, atau bisa juga semi manual atau bahkan automated gitu. Nah, berbicara MIS itu tentunya tidak bisa bekerja kalau tidak ada input data. Tidak ada input data, maka tidak ada proses data dan tidak ada output, gitu. Jadi input ini bisa dikatakan sebagai bahan makanan, ya, dari MIS supaya MIS itu bisa menghasilkan tenaga bagi perusahaan. Nah, input data bagi MIS itu bisa macam-macam, bisa dari internal, ya, internal perusahaan, atau bisa juga berasal dari luar, ya. Misalnya dari luar itu adalah data yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh customer, dari supplier, atau bahkan seringkali ada data yang diambil melalui suatu proses, misalnya business intelligence atau marketing research, ya, menggunakan jasa agency untuk mendapat informasi tentang kompetitor. Nah, itu biasa-biasa saja di dalam perusahaan. Oke. Dan tentu saja bahwa untuk mengumpulkan data itu bisa bermacam-macam. Ada yang dikumpulkan melalui suatu proses automated dengan mengambil dari software to software, informasi to informasi, ya. Jadi misalnya supplier mengirimkan data tentang produk, langsung berkomunikasi dengan sistem yang ada di perusahaan, atau juga ada data yang memang harus di-input, ya, harus di-input. Nah, atau di capture serta unautomated. Nah, jadi ini tergantung kepada sistem yang digunakan. Tetapi itu semua sebetulnya sudah ditangani oleh transaction process system, dan begitu masuk ke dalam data dan bisa dibaca oleh komputer, maka itu menjadi masukan bagi MIS. Oke. Nah, kemudian dari sisi output, ya tentu saja bahwa yang paling simpel dari MIS itu adalah laporan, ya. Laporan ini bisa dikelompokkan, ada laporan yang dibuat secara automated karena mempunyai jadwal tertentu, ya. Misalnya kalau HRD mungkin mengeluarkan slip gaji secara automated, ya, atau misalnya laporan tentang macam-macam yang sifatnya laporan keuangan dan tersedia secara periodik, ya. Atau ada juga laporan yang dibuat berdasarkan permintaan. Nah, ini tentunya laporan yang berdasarkan permintaan itu bisa beragam, ya, karena tidak hanya isinya yang bisa dikeluarkan sesuai permintaan, seringkali juga formatnya, ya, disesuaikan dengan permintaan.
Nah, kemudian kalau kita melihat lagi dari sisi urgensi, maka ada laporan-laporan, ya. Ini kalau teman-teman dari bagian IT atau bagian data processing ini pasti mengetahui ada laporan-laporan yang dikeluarkan ketika ada kondisi khusus, ya, kondisi khusus atau disebut sebagai exception report. Dan ini macam-macam. Misalnya ada laporan yang dikeluarkan oleh karena sistem itu mengalami sebuah masalah begitu ya, masalah. Misalnya perusahaan sudah berusaha untuk mengirimkan data ke supplier, tapi beberapa kali pengiriman itu data tidak pernah bisa dikirimkan karena berbagai hal, mungkin karena koneksi, karena server di sana tidak yang menjadi tujuan tidak berfungsi atau karena masalah lain, ya, exception. Jadi exception itu adalah laporan yang buat karena berbagai situasi yang unusual, yang tidak biasa gitu, yang membutuhkan perhatian dari manajemen. Ya, tentunya adalah manajemen yang terkait dengan ini. Misalnya selain contoh yang tadi, misalnya bagian HRD atau bagian keuangan ternyata mendapat informasi exception bahwa di dalam 2 bulan terakhir terjadi peningkatan klaim asuransi atau peningkatan biaya pengobatan begitu yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, ketika ini membutuhkan atensi dari manajemen, maka laporan ini biasanya dikeluarkan secara automated gitu ya, gitu. Disebut sebagai exception. Kemudian ada juga laporan yang drill down. Jadi drill down ini sebetulnya adalah sebuah istilah untuk menunjukkan bahwa user dari MIS bisa mengeksplorasi, bisa mengetahui data secara bertingkat gitu ya. Dari sifatnya global ke lebih detail. Misalnya, manajer penjualan itu mendapatkan informasi dari MIS tentang jumlah atau kuantiti penjualan maupun penyebaran area dari penjualan sebuah barang. Nah itu manajer sales ini bisa menggunakan MIS untuk drill down. Misalnya dari total penjualan dia ingin melihat bagaimana penyebaran penjualan itu, asal datanya dari secara wilayah seperti apa, ya. Kemudian bisa lagi di drill down berdasarkan produk apa saja yang terjual di setiap wilayah tersebut, begitu. Jadi drill down itu suatu istilah di mana orang user dari MIS bisa mendapatkan informasi, mengeksplorasi informasi dari besar ke detail, begitu. Baik secara temporal, ya, artinya dalam dimensi waktu, atau juga bisa dimensi spasial, ya. Kita ingin tahu bagaimana sebaran dari data tersebut, atau bahkan drill down itu juga bisa dilakukan untuk mendapatkan hal detail berdasarkan kategori yang lain, bukan dimensi yang disebutkan tadi, tapi misalnya dimensi produk, ya, dan seterusnya. Oke, nah kalau kita melihat MIS secara umum, maka MIS pada organisasi apapun itu mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang sama. Ya, apakah MIS itu dipergunakan untuk atau dirancang khusus untuk mendukung HRD atau untuk finance accounting atau misalnya accounting atau operational dari sebuah lembaga pendidikan gitu ya. Tapi ada kesamaan. Yang pertama adalah
mempunyai fungsi menyediakan atau membuat fasilitas pembuatan laporan dengan format yang standar, gitu. Jadi pasti ada fasilitas untuk membuat laporan dengan format yang standar. Nah, kemudian laporan itu biasanya disediakan dalam bentuk tercetak atau dalam bentuk file. Ya, kemudian si MIS itu mempunyai tempat penyimpanan data di dalam komputer, apapun bentuknya. Ada yang mungkin disebut dengan penyimpanan data menggunakan teknologi Relational Database Management System. Apabila data-datanya semuanya terstruktur, atau juga mungkin ada perusahaan yang sudah menyimpan data-data, tidak saja data yang terstructured, tapi yang unstructured. Nah, database seperti ini disebut not only SQL atau no SQL, ya. Atau bahkan ada juga data perusahaan-perusahaan yang sudah menyimpan data-data informasi geospasial, ya, data-data GIS. Jadi data, tetapi ada informasi tentang referensi geografinya, ya. Jadi kalau data penjualan itu dijelaskan data penjualan itu dari cabang yang mana, koordinatnya ada di mana itu, ya. Nah, itu biasanya disimpan dalam bentuk peta begitu ya. Bisa saja data itu juga bagi perusahaan tertentu itu berupa digital video atau bentuk image gitu ya. Nah, apapun data yang dipergunakan untuk mendukung bisnis dari perusahaan tersebut itu pastinya disimpan di dalam sebuah sistem yang mendukung pengelolaan data. Jadi tidak disimpan secara manual. Nah, selain dari laporan-laporan yang sifatnya baku, biasanya disediakan juga fasilitas untuk membuat laporan yang formatnya sesuai dengan keinginan user. Jadi disebut sebagai custom report. Nah, kemudian yang berikutnya, apabila memang ada laporan-laporan yang khusus, ya, yang dibuat oleh sistem personel atau mungkin orang IT lah atau orang EDP, maka ada fasilitas ya untuk meminta laporan ini, meskipun biasanya ada suatu protokol untuk menghubungi agar user itu tidak bisa langsung mengakses laporan-laporan yang dibuat yang terkait dengan sistem gitu ya. Nah, jadi kalau tadi adalah karakteristik, nah yang kedua adalah kita akan berdiskusikan yang adalah functional aspek. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah tidak ada sebuah MIS yang memiliki semua fungsional di dalam perusahaan. Jadi MIS itu biasanya bukan sebuah sistem yang monolitik, yang satu sistem untuk semua fungsi, tapi biasanya di dalamnya itu ada beberapa subsistem. Dan subsistem ini disesuaikan dengan fungsional area di dalam perusahaan atau organisasi. Jadi kalau di dalam sebuah perusahaan ada unit, walaupun mungkin tidak terlalu besar, tergantung dari skala dari bisnis perusahaan tersebut, tapi setidaknya ada bagian keuangan. Nah, maka ada subsistem dari MIS yang memang digunakan untuk mengolah keuangan. Atau juga ada subsistem untuk mengelola karyawan, data-data karyawan, ya. Dan bagi perusahaan-perusahaan besar, ada lagi subsistem untuk mengelola misalnya produksi, distribusi,
sales marketing, inventory, dan seterusnya ya. Dan seperti itu. Nah, jadi pada intinya adalah MIS itu mempunyai subsistem yang sesuai dengan fungsional area gitu, ya, gitu, fungsional area yang ada dalam perusahaan. Nah, di dalam sebuah perusahaan besar seringkali sebuah sistem yang mempunyai fungsi MIS bukan sebuah perusahaan, bukan sebuah sistem yang memang sudah memiliki semua hal, semua fungsi. Ya, seperti misalnya kemarin kita sudah jelaskan ada sistem ERP misalnya. Jadi ketika perusahaan itu hanya membutuhkan MIS untuk keuangan, ya dia hanya membeli sistem MIS untuk keuangan saja. Ya, ketika dia membutuhkan subsistem yang lain, baru mungkin ditambahkan subsistem yang lain sesuai dengan kebutuhan tersebut. Oke. Jadi dalam kaitan ini maka dikenal ada MIS yang khusus dirancang untuk mengelola keuangan di dalam perusahaan. Ya, apakah MIS itu merupakan sistem yang berdiri sendiri, ataukah merupakan subsistem dari sistem MIS yang besar, itu tergantung dari produk yang digunakan di dalam perusahaan tersebut. Tetapi yang jelas di dalam perusahaan yang besar, seringkali berbagai sistem dari MIS itu dirancang menjadi sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga menghindari adanya data duplikasi, ya, data inkonsistensi antara sebuah unit dengan unit lain dan seterusnya. Tetapi kita coba akan bahas di sini fungsional dari sebuah subsistem ya dari MIS. Ya, spesifiknya adalah financial. Ya, fungsi dari financial MIS adalah memberikan informasi bagi tentunya adalah orang yang memang mempunyai tugas dan fungsi di bidang finansial dalam organisasi tersebut. Ya, ini bagi orang-orang keuangan tentunya paham betul laporan standar apa yang dibutuhkan dari sebuah financial MIS. Kalau di dalam referensi ini biasanya laporan atau output yang standar itu yang berkaitan dengan profit loss atau cost ya. Kemudian juga mungkin ada laporan berkaitan dengan auditing, kemudian management of fund dan seterusnya. Ya. Dan ini tidak membuat daftar secara detail ya. Jadi tergantung kepada perusahaan tersebut, maka jenis-jenis laporan yang bisa dibuat dari laporan keuangan itu tentunya akan beragam. Nah, yang kedua, ada subsistem dari MIS yang dirancang untuk mendukung proses manufacturing, ya. Jadi sesuai dengan proses yang terjadi di dalam proses manufacturing, maka MIS di bidang ini itu dilengkapi dengan berbagai fungsional yang tujuannya untuk memonitor ya dan kemudian mengendalikan flow of materials. Jadi aliran dari bahan baku, kemudian aliran daripada produk yang sudah jadi, dan dukungan dari perusahaan ya dari unit-unit lain terhadap proses ini. Ya. Nah, tentu saja ini MIS manufacturing juga tergantung kepada jenis perusahaan, tetapi pada umumnya bisa dikatakan bahwa fasilitas umum dari manufacturing MIS itu biasanya ada fasilitas untuk mendukung design and engineering. Jadi fasilitas-fasilitas untuk merancang produk ya, design and engineering. Kemudian master production scheduling, jadwal produksi, ya.
Kemudian inventory control, bagaimana mengendalikan bahan baku yang disimpan di gudang, ya. Kemudian proses control, bagaimana mengendalikan proses yang terjadi di dalam manufacturing, mulai dari bahan baku sampai ke produksi maupun proses quality control. Dan terakhir adalah untuk quality control dan testing dari produk yang sudah dibuat. Nah, yang ketiga adalah subsistem MIS yang menyediakan fasilitas pendukung bagi marketing. Ya, seperti mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bekerja di bidang marketing, tentunya paham ruang lingkup dari marketing adalah lebih ke product development, ya, product distribution, pricing decision, kemudian promotion dan sales forecasting. Walaupun mungkin ada juga perusahaan yang membutuhkan fungsional lebih dari itu, misalnya aspek business intelligence, ya, untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh kompetitor, ya, sebagai bahan untuk membuat keputusan di bidang marketing. Nah, pada saat ini biasanya MIS di bidang marketing lebih menyediakan fasilitas yang accessible, ya. Berbeda dengan manufacturing yang pada umumnya usernya itu berada pada sebuah premise atau sebuah gedung yang sama. Tapi marketing banyak sekali user yang mengakses fasilitasnya itu berada di lapangan atau menghubungkan berbagai orang yang memang tidak selamanya stay di kantor. Nah, sehingga salah satu ciri umum dari marketing MIS itu dipergunakannya teknologi-teknologi yang mendukung mobile devices, ya. Misalnya melalui handphone atau melalui tablet dan seterusnya. Nah, subsistem yang umum dikenal di dalam MIS marketing atau fasilitas yang disediakan dalam marketing MIS adalah fasilitas yang terkait dengan marketing research, ya, marketing research atau business intelligence. Kemudian product development, ya, bagaimana mendevelop produk supaya lebih sesuai dengan keinginan dari target customer. Kemudian aspek promotion and advertising, ini semua fungsi-fungsi yang berkaitan dengan aspek promotion and advertising, product pricing, dan sales analysis, ya. Sales analysis biasanya merupakan sebuah fasilitas yang umum dari semua marketing subsystem, karena ini inti di semua dari sales, sebetulnya sales analysis. Kemudian kalau marketing biasanya untuk product development dan promotion, sering juga dilengkapi dengan fasilitas untuk product pricing. Nah, tadi sudah disinggung, ya, ada MIS yang juga dikenal luas di perusahaan atau organisasi yang disebut dengan human resource MIS. Nah, MIS human resource atau MIS yang dirancang untuk mendukung kegiatan pengelolaan human resource dalam organisasi ataupun perusahaan itu bertujuan untuk mendukung berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan employee, baik yang mungkin employee yang sudah pernah ada dalam perusahaan ini, jadi data historical gitu, ya, atau kadang-kadang employee yang memang sudah menjadi karyawan, artinya sudah aktif gitu, ya, maupun yang potensial. Jadi karyawan yang pernah bekerja, yang saat ini masih bekerja,
dan mungkin potential employee itu merupakan ruang lingkup pengelolaan dari human resource MIS. Nah, sehingga subsistem yang umum ada di dalam human resource MIS itu berkaitan dengan human resource planning. Ya, human resource planning, macam-macam planning, antara lain misalnya untuk penyelesaian dengan strategic planning dari perusahaan, maka bisa dirancang kebutuhan dari profil karyawan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Atau juga mungkin planning ini berkaitan dengan bagaimana memenuhi actual skill atau knowledge dari orang yang pada saat ini menduduki sebuah jabatan tertentu. Jadi bagaimana supaya skill dan knowledge dari orang yang pada saat ini menduduki jabatan tertentu memang sesuai dengan profil yang ideal atau yang diharapkan. Kemudian biasanya ada fasilitas personal selection and recruiting, jadi berkaitan dengan rekrutmen dari pegawai baru. Nah, ini hal yang penting juga bagaimana mengelola program training ya, karyawan maupun skill inventory. Jadi ketika ada gap antara skill dan knowledge yang seharusnya dimiliki oleh seorang pegawai untuk menduduki jabatan tertentu dengan apa yang sungguhnya sudah dimiliki, maka apabila ada kesenjangan atau gap, ini menurunkan sebuah program pelatihan, ya. Skill-skill apa yang harus diberikan, kapan diselenggarakannya, oleh siapa, berapa lama, materinya apa, dan seterusnya. Kemudian scheduling and job placement, jadi ini adalah lebih ke penjadwalan kerja ataupun misalnya penugasan, penempatan seorang karyawan pada posisi tertentu. Kemudian berkaitan dengan keuangan, penggajian, ya, gaji, tunjangan, begitu ya. Kemudian mungkin juga benefit-benefit lain yang menjadi hak karyawan, dan kemudian outplacement. Ya, misalnya ini ada suatu proses, ada karyawan yang harus berhenti begitu atau pensiun. Nah, tidak berarti bahwa MIS itu hanya 4 jenis yang tadi disebutkan, tapi seringkali juga ada MIS lain. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini MIS yang tidak penting, hanya kalau didaftarkan semua akan begitu banyak ya. Jadi MIS selain dari yang 4 itu misalnya accounting, ya, yang tujuannya untuk memberikan laporan atau aggregate information mengenai account payable, account receivable, payroll, dan many other application yang terkait dengan kegiatan accounting. Nah, kemudian ada beberapa perusahaan yang juga concern dengan data-data spasial, ya. Misalnya perusahaan distribusi tidak hanya sekedar kuantitas dari produk yang didistribusikan maupun jenis-jenis produk, jadi jenis dan kuantiti yang didistribusikan, tetapi juga seringkali perlu maintain informasi tentang geospasial, ya, misalnya lokasi kemana produk itu didistribusikan. Baik, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Di note Pak, sepertinya ada pertanyaan. Oh, maaf. Baik, pertanyaan dari Pak Dwianto.
Baik, yang pertama adalah dari bentuk penerapan sistem informasi, misalnya MIS dan TPS, source datanya cukup dari sumber data atau berbeda. Baik, begini. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa sumber data itu pada umumnya itu bersumber dari dua hal, ya, sumber data internal dan sumber data eksternal. Sumber data internal berarti sumber data itu berasal dari unit-unit di dalam perusahaan atau organisasi tersebut, ya. Tetapi juga ada data-data yang sifatnya eksternal, ya, misalnya kalau di perusahaan retail berarti ada data transaksi customer, ya, transaksi pelanggan. Nah, seringkali juga untuk membuat program untuk customer relationship gitu ya, kita atau perusahaan tersebut perlu juga untuk menyimpan data-data individu dari target customer tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, tetapi meskipun demikian, apakah masih diperlukan data dari sumber yang lain? Ya, tentu saja. Karena perusahaan itu kan terus berkembang. Ya. Saya ambil misalnya contoh yang paling sederhana. Bagaimana sebuah perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan sebuah produk, misalnya saya ambil contoh yang simpel, misalnya shampoo, ya. Nah, shampoo ya, selain dari data-data internal yang dalam unit perusahaan maupun dari customer, tentunya diperlukan juga informasi tentang kompetitor, ya, kompetitor dari perusahaan yang saat ini memproduksi shampoo itu bagaimana supaya tidak kalah dengan kompetitor, ya. Jadi harus juga dimonitor informasi-informasi mengenai produk yang baru, ya, aspek promosi apa yang dilakukan oleh kompetitor, bagaimana mereka men-set up harga, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah cukup itu saja? Tentu saja tidak. Nah, boleh jadi diperlukan informasi mengenai penyebaran penduduk misalnya, dan data ini itu bisa diperoleh dari BPS, gitu ya. Nah, jadi itu hanya contoh-contoh yang mungkin sederhana, tetapi yang ingin saya jawab adalah dari pertanyaan Pak Duyanto adalah seringkali di dalam MIS sumber datanya itu bisa beragam dan seringkali sumber data pun bisa bertambah, ya. Jadi kalau sekarang mungkin tidak membutuhkan atau karena tidak tersedia data, ya, mengenai data kompetitor, tetapi ternyata ada agensi yang mengumpulkan data bisnis intelijen. Nah, kenapa ini tidak juga digunakan sebagai sumber data bagi perusahaan tersebut? Demikian ya. Jadi sumber data bisa bermacam-macam dan sumber data tidak bisa ditetapkan sebagai sumber data hanya itu saja, tapi bisa berubah. Kemudian pertanyaan B, apa kaitannya bentuk penerapan sistem informasi dengan SOP yang ada pada suatu organisasi? Begini Pak, jadi biasanya memang MIS dan SOP di dalam sebuah perusahaan itu tidak terlepas satu sama lain, tetapi saling mendukung. Nah ini tergantung kalau di perusahaan ya. Jadi saya mau menyampaikan sebuah skenario bahwa sebuah perusahaan yang sudah memiliki standard operating procedure yang tetap, maka yang harus menyesuaikan diri adalah MIS, ya.
Nah, MIS itu biasanya dibuat secara generik sehingga untuk diterapkan di dalam sebuah perusahaan yang sudah punya SOP yang standar, berarti bisnis atau proses flow di dalam MIS itu yang harus customize. Nah, tetapi ada juga kasus di mana sebuah perusahaan yang baru berdiri, yang mungkin masih mencari-cari bisnis proses yang tepat, maka salah satu skenario adalah menggunakan MIS yang sudah baku untuk industri tersebut. Nah, dan kemudian dievaluasi apakah proses flow yang digunakan di dalam MIS itu memang bisa diadopsi atau tidak. Ya. Tetapi pada umumnya mungkin ada solusi yang ketiga, yaitu bisnis proses dalam perusahaan disesuaikan, ya, sesuai dengan kebutuhan yang terkini ya dari operasional perusahaan. Tetapi di sisi yang lain mungkin MIS itu juga perlu dikustomisasi, begitu ya. Jadi tidak ada sebuah pola ya, tidak ada sebuah pola yang tetap yang bisa dipergunakan untuk setiap perusahaan, begitu. Jadi ketika mengadopsi sebuah MIS, ya biasanya perusahaan besar itu menerapkan apa yang disebut dengan ada yang disebut dengan framework, ya. Jadi MIS itu mengasumsikan sebuah perusahaan mempunyai framework tertentu, tetapi tidak berarti bahwa perusahaan harus mengadopsi sepenuhnya, gitu. Jadi seringkali saling menyesuaikan begitu ya. Oke. Nah kemudian maaf ini pertama. Oke. Apakah penerapan sistem informasi diimplementasikan sesuai manipulasi data dari output yang diinginkan? Manipulasi data dari output yang diinginkan. Ya begini, jenis data itu bisa datang dan pergi, bisa berubah. Ya, demikian juga output yang dibutuhkan itu bisa berubah. Jadi itu sebabnya ketika kita mengimplementasikan sebuah MIS, maka MIS itu harus bersifat fleksibel ya. Fleksibel dalam arti ketika ada perubahan data yang baru, maka MIS itu harus menyediakan fasilitas untuk mengelola data yang baru di dalam database. Demikian juga ketika dibutuhkan sebuah output yang baru, maka meskipun datanya data yang lama, apalagi kalau memang datanya data baru, MIS itu juga harus menyediakan fasilitas untuk membuat format-format laporan, ya, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai konten, begitu ya. Jadi MIS itu bukan sesuatu yang fix. Jadi MIS tidak dirancang untuk sebuah input dan output tertentu. Sebaliknya MIS itu harus bersifat fleksibel, memungkinkan ada input yang baru maupun ada output yang baru. Begitu ya Pak. Jadi kalau MIS itu digunakan tetapi dia sudah demikian rigid, maka sesungguhnya MIS itu tidak banyak berguna bagi perusahaan yang mengadopsi itu. Ya, mudah-mudahan jawaban saya tadi bisa memuaskan ya. Kalau tidak ada kita bisa diskusikan lagi. Tapi pada intinya tidak ada suatu jawaban yang menjadi obat segala penyakit, Pak. Jadi kita juga harus melihat bagaimana kondisi perusahaan di lapangan, ya, dan kita harus menyesuaikan. Jadi pada akhirnya tetap yang menjadi acuan itu adalah kepentingan dari perusahaan dalam mencapai tujuannya, bukan perusahaan yang menyesuaikan dengan produk MIS begitu ya. Gitu. Oke, mohon maaf nih, Bapak Medi atau Ibu Medi? Medi Eko Fitrianto, Bapak ya?
Bapak Medi. Oke. Saya sudah menjadi MIS kurang lebih 9 tahun di berbagai perusahaan. Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi dan tuntutan dari manajemen, posisi MIS diminta bukan hanya menjadi analitik dan penyedia report ke perusahaan, tapi juga diminta menjadi pemberi masukan untuk manajemen dari segi risiko bisnis, penentuan produk, pricing, dan lain-lain. Karena MIS lah yang memiliki source data bagi perusahaan, ditambah lagi masuknya konsep big data dan machine learning. Maka peran MIS akan lebih kompleks. Ya. Pertanyaan saya, apakah peran MIS akan selalu fleksibel sesuai dengan tuntutan perusahaan atau MIS seharusnya memiliki tupoksi yang tetap? Jadi begini, pertama kita harus mengakui bahwa data terus berubah, ya. Ya, saya mulai dulu dari data ya sebelum sampai kepada MIS. Di dalam 5 tahun terakhir kita semua menyaksikan sebuah fenomena yang disebut dengan ledakan data atau data explosion. Nah, apa data explosion itu? Data explosion itu adalah ketersediaan data yang dibaca komputer, ya, dengan volume yang sangat besar, kemudian bertambah dengan cepat, mempunyai berbagai jenis data, tentunya juga data ini ada sebagian mengandung error, ya. Tetapi yang jelas bahwa data itu mempunyai value. Nah, ledakan data ini menghasilkan sebuah istilah baru, ya, yang memandang data sebagai sebuah apa yang disebut dengan big data. Jadi ledakan data menghasilkan big data. Ya, apa itu big data? Adalah data yang mempunyai kriteria beberapa V tadi, velocity, volume, high velocity, high volume, high variety. Kemudian ada lagi veracity. Veracity ini adalah ketidakpastian data. Dan yang jangan dilupakan adalah data ini mempunyai value. Nah, jadi data bukan sebuah hal yang tetap. Tidak ada sebuah perusahaan pun yang dulu mungkin membayangkan bahwa data sosial media itu menjadi informasi yang penting bagi perusahaan. Ya. Tidak ada sebuah perusahaan pun yang dulu menganggap bahwa bisa mengolah data yang ukurannya demikian besar untuk memprediksi sales, ya, untuk melihat, ya, apa yang diminati pada umumnya oleh customer. Tidak ada sebuah perusahaan pun dalam 5 tahun yang lalu berpikir bahwa bisa mengumpulkan data untuk mengetahui produk mana yang selayaknya ditawarkan kepada orang-orang tertentu. Ya, jadi promosi tidak lagi dilakukan secara massal, satu produk untuk semua orang, tapi sekarang sudah mulai personalisasi dari promosi. Itu tidak pernah terfikir di dalam 5 atau 10 tahun yang lalu. Namun demikian sekarang ini sudah menjadi kenyataan. Dengan yang tadi Bapak sebutkan tadi. Dari sisi data, datanya muncul yang disebut dengan big data, dan dari sisi metode sekarang sudah muncul apa yang disebut dengan teknologi machine learning. Nah, kalau kita berbicara dari perspektif yang lain, perspektif MIS, memang tuntutan terhadap MIS sekarang menjadi berubah, ya. Demikian juga tuntutan terhadap ISS. Contoh, kalau kita melihat dari seberapa besar MIS bisa mendukung adanya big data, sekarang sudah bukan pilihan bahwa kalau dulu MIS hanya mungkin
cukup menggantungkan data penyimpanan dalam bentuk relational database management system atau data yang bersifat terstruktur. Nah, sekarang MIS itu harus mampu mengelola data yang tidak terstruktur, ya. Dan persoalannya bukan perlu tidak perlu, ya. Sekarang ini karena itu sudah menjadi factual dan teknologinya sudah ada begitu ya. Jadi kalau pernah mendengar ada database yang disebut dengan Cassandra, dengan HBase, ya, itu semua adalah database jenis baru yang dipergunakan untuk menyimpan data yang unstructured. Nah, jadi MIS itu sekarang dipaksa untuk berubah, ya, dalam pengolahan data. Nah, kemudian sekarang di dalam pemrosesan data, kalau kita melihat ke belakang terhadap MIS yang hanya mengolah data dalam bentuk database management system, sepengetahuan saya, tidak ada database management system yang setiap hari bertambah jumlahnya sebesar 10⁻15 byte atau 1 petabyte. Tetapi sekarang hal itu sudah menjadi kenyataan. Contohnya apa? Contohnya Facebook. Atau misalnya repository dari WhatsApp, Twitter, ya, dan berbagai sosial media penyedia jasa dari sosial media. Itu harus mengelola data yang demikian besar setiap hari dan bertambah dengan cepat begitu. Nah, kalau kita kembali ke konsep MIS, maka MIS yang berasumsi bahwa datanya itu hanya dari RDBMS, punya struktur yang tetap, bertambah tidak akan bertambah secara cepat, itu sudah ketinggalan, ya, dengan perkembangan dari tuntutan yang baru sekarang. Nah, sehingga memang benar bahwa MIS itu sekarang harus diperkuat, harus direvitalisasi. Jadi kita dari sisi data kita harus berbicara structured dan unstructured. Di bidang pengolahan data kita harus berbicara metode yang bersifat iteratif yang memungkinkan data yang berukuran besar bisa diolah, ya. Dan kemudian kita juga harus mulai berpikir bahwa MIS itu bukan suatu pulau yang terpisah dari MIS yang lain. Begitu ya. Nah, itu sebabnya sekarang mungkin ya banyak orang yang sudah mulai menggabungkan konsep MIS ini dengan sebuah konsep baru di dalam ilmu komputer yang disebut dengan data science, gitu ya. Saya tidak akan membahas lebih banyak karena itu di luar dari scope ini, tetapi kata kunci dari data science itu adalah ada elemen big data, ada elemen machine learning, ya, seperti itu. Jadi kita kembali ke MIS, memang kalau kita melihat kondisi saat ini, maka mau tidak mau MIS ini harus berubah, ya. Berubah dalam hal apa? Bukan berubah dalam konsep yang fundamental, tetapi lebih ke perubahan di dalam bagaimana mengelola data yang dipergunakan dalam MIS, ya. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh Pak Medi tadi bahwa tidak saja MIS yang harus menyesuaikan diri, tetapi juga sumber daya ya di bidang MIS itu yang harus juga menyesuaikan diri dengan teknologi dan ilmu yang baru. Ya, demikian Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Halo.
Ya Pak. Ya, silakan. Silakan, ada pertanyaan yang lain. Terima kasih kepada Pak Dwianto dan Pak Medi Eko Fitrianto. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali dan sangat relevan dengan situasi saat ini, gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjawab ya, bisa menjawab pertanyaan Bapak dan memberikan insight tentang bagaimana situasi yang dihadapi oleh MIS dalam penerapannya saat ini. Seperti itu. Ada lagi? Silakan Ibu Diana. Cukup, Pak. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Barangkali yang lain silakan. Oke. Jadi di dalam kuliah ini saya tidak akan terlalu banyak memberikan teori ya, karena ini sebetulnya sebuah mata kuliah yang bersifat terapan begitu. Jadi saya akan senang sekali apabila Bapak Ibu bisa sharing di sini dengan masalah actual yang berkaitan dengan MIS maupun DSS, baik dari mungkin pengalaman atau kita sebut sebagai lesson learn dari penggunaan teknologi itu, maupun juga barangkali ada kebutuhan informasi yang kita bisa diskusikan yang boleh jadi solusinya adalah MIS dan DSS, atau boleh juga bukan gitu ya. Boleh juga bukan MIS, boleh atau DSS. Jadi saya akan senang sekali apabila Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan opini ya atau pertanyaan ya untuk jadi bahan diskusi. Ya. Mohon izin Pak. Silakan. Ya Pak, di saat ini kan memang untuk big data atau apa namanya MIS itu kan salah satu ininya sumbernya kan dari data ya, terutama apalagi sekarang itu lagi musim big data. Nah, tapi untuk penerapan big data sendiri kan berbeda dengan tadi Bapak sampaikan konsep DRDBMS gitu. Boleh di-sharing Pak, itu konsep big data itu seperti apa sih Pak, manajemen datanya gitu. Kalau RDBMS kan kita tahu sendirilah, udah paham gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ini saya juga mohon izin ke semua. Sebetulnya ini di luar dari silabus kita, tetapi kalau ini dirasa memang bermanfaat ya, tidak apa-apa, kita akan jelaskan sedikit. Jadi pertama dimulai dengan apa itu big data ya. Tadi saya sudah jelaskan, big data itu adalah sekumpulan data yang tidak bisa dikelola dengan sistem komputasi yang konvensional. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah mengenal ada RDBMS, yang produk-produknya macam-macam, ada Oracle, ada Informix, ada MySQL, Progress, segala macam. Tetapi meskipun kedengarannya bahwa produk RDBMS itu produk yang banyak dipergunakan dan sangat modern, tetapi ketika harus mengelola data yang demikian besar, yang kita sebut sebagai big data ini, maka sistem itu akan kolaps, ya. Nah, untuk bisa membayangkan seberapa besar data yang kita sebut sebagai big data, saya ambil contoh misalnya data dari Facebook ya. Data yang harus dikelola oleh provider Facebook itu satu hari harus mengelola data sebesar
1 petabyte atau 2/50 ya, atau 10/15 byte. Byte itu bisa huruf atau simbol ya. Jadi laptop yang kita gunakan atau desktop komputer yang kita gunakan itu nggak nyampe 1 hari udah habis itu hard disknya. Nah, jadi big data ini luar biasa. Selain daripada volumenya yang besar, tetapi pertambahannya sangat cepat. Dan data ini kalau kita bicara big data, kita tidak lagi berbicara data yang hanya mempunyai jenis teks saja. Jadi big data itu jenisnya bisa berbentuk teks, berbentuk image, video, data yang terenkripsi, ya, data voice, dan berbagai macam-macam. Itu semua tidak bisa kita buang karena itu mengandung value, mempunyai nilai di dalamnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa data itu sekarang new oil. Jadi kalau dulu negara-negara itu mencari daerah baru untuk mencari bahan bakar minyak ya, untuk minyak ya, dan seringkali untuk memperoleh itu menggunakan berbagai cara begitu ya. Nah sekarang yang menjadi oil itu adalah data ya. Tentu saja bahwa data yang besar ini manfaatnya tidak bisa datang begitu saja, harus menggunakan teknologi yang baru. Teknologi apa? Pertama, teknologi untuk menyimpan data. Tidak bisa lagi menggunakan komputer atau teknologi database yang kita kenal saat ini. Tapi harus menggunakan sebuah data, penyimpanan data yang disebut dengan data repository, data distributed. Ya, data distributed. Sehingga data itu pertambahan berapapun tetap masih bisa disimpan. Yang kedua adalah pengolahan data. Pengolahan data juga tidak bisa menggunakan cara-cara yang saat ini kita gunakan. Sekarang ini kita mengolah data, datanya disimpan dalam sebuah file, diolah dalam sebuah komputer. Ya, kalau datanya sudah demikian banyak dan disimpan dalam komputer yang tersebar, maka pengolahan juga harus tersebar. Itu yang disebut dengan distributed computing. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, teknologi ya. Teknologinya seperti apa? Nah, teknologinya itu tidak lagi bisa sekarang kita hanya bergantung kepada fasilitas IT yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, begitu. Jadi kalau sebuah perusahaan ingin membuat sistem pengolahan data sendiri, itu bisa dibayangkan berapa besar ya dana yang harus disediakan. Nah, sehingga sekarang ini teknologi yang paling banyak digunakan di pengolahan big data itu adalah menggunakan apa yang disebut dengan cloud computing. Nah, berbicara masalah pengolahan input menjadi output. Nah, kalau dulu mungkin hanya menggunakan metode statistik sederhana ya, ya nggak sederhana juga lah ya, metode statistik. Ya. Tetapi metode statistik itu memiliki keterbatasan oleh karena data itu diolah sekaligus gitu ya. Nah, dengan data yang terus-menerus berkembang, ukurannya besar, maka diperlukan sebuah metode iteratif. Ya. Baik untuk tujuan memprediksi ya, atau kita sebut sebagai forecasting, atau untuk memprediksi kategori dari data disebut sebagai klasifikasi, untuk mengetahui data mana yang bersifat anomali ya, atau anomaly detection, dan ada juga untuk pengelompokan data. Itu membutuhkan metode yang berbeda dari metode sebelumnya. Nah, muncullah di sini sebuah ilmu yang baru yang disebut dengan machine learning atau deep learning. Ya, machine learning atau deep learning itu mungkin Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut. Nah, kemudian kita kembali ke
teknologi ya, teknologi. Karena seberapa baik pun konsep kalau teknologinya tidak mendukung, maka data ini tidak menjadi apa-apa, tidak bisa diolah. Oke, nah di bidang teknologi sebetulnya secara teknologi sudah siap ya, sudah siap. Jadi framework atau apa ya namanya struktur pengolahan data untuk mengolah big data itu sudah berkembang mungkin sejak 20 tahun yang lalu ya, dengan dikembangkan ya. Mungkin Bapak Ibu yang kerja di bidang IT pernah dengar yang namanya Hadoop ya, Hadoop framework. Jadi Hadoop ini adalah bisa disebut sebuah teknologi untuk mengolah data yang terdistribusi, dan dia mengasumsikan bahwa data itu juga disimpan dalam sistem yang terdistribusi. Jadi agak complicated ya, saya agak susah menjelaskannya karena ini perlu yang detail. Jadi Hadoop adalah sebuah framework, ya, sebuah sistem, yang di dalamnya terkandung konsep bagaimana menyimpan data terdistribusi, bagaimana mengolah data yang terdistribusi dan seterusnya. Ya, dan yang perlu diketahui bahwa Hadoop itu kemudian dilanjutkan oleh berbagai pengembangan software yang menjadikan softwarenya secara gratis. Nah, sehingga kumpulan software untuk mengolah data atau big data itu disebut sebagai Hadoop ecosystem namanya, ya, Hadoop ecosystem, begitu. Jadi kalau ditanyakan kepada saya kira-kira produk-produk apa yang terkait dengan pengolahan data big data, ya pertama adalah lihat di internet yang namanya Hadoop ecosystem. Ya. Jadi Hadoop ecosystem itu sebuah ekosistem dari berbagai software yang digunakan untuk mengolah big data. Ya. Nah, saya sendiri tidak hafal produk-produk apa saja, tetapi yang paling menarik di situ adalah asumsi bahwa datanya terdistribusi, disimpan secara terdistribusi, datanya bersifat structured dan unstructured, gitu ya. Kemudian merupakan sebuah sistem yang open, jadi sebetulnya banyak sekali komponen-komponen sistem yang bisa dipergunakan. Jadi bukan sebuah produk yang tertentu begitu ya, yang hanya itu saja, begitu. Nah, memang cerita tentang big data dan big data analytics ini sebuah topik yang menarik, tetapi saya khawatir akan membutuhkan banyak waktu ya, karena ini kalau di beberapa perguruan tinggi ini merupakan sebuah mata kuliah tersendiri begitu, karena tidak hanya Bapak Ibu akan belajar konsep, tapi juga harus mempunyai pengalaman bagaimana sih berinteraksi dengan big data ini supaya merasakan bahwa oh iya sebenarnya big data itu beda dengan data yang biasa begitu. Demikian Pak, mudah-mudahan jawaban saya memuaskan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Pak Umadi ya, baik. Mungkin kita akan break dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Ini kelas sampai jam 1 ya. Ya. Jadi kita break dulu mungkin sekitar 20 menit dan mungkin untuk sekedar dokumentasi ya. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera ya, supaya bisa terlihat wajahnya di depan komputer ya.
Ya, ini layar yang pertama, 1, 2, 3. Maaf, kemudian ini layar yang kedua. Maaf. 2, 3. Baik. Jadi saat ini sudah hadir 30 orang ya, 30 orang di kelas ini. Baik Bapak Ibu, mungkin kita break dulu ya sampai jam berapa? Jam 1 ya Pak? Ya, ini kelas ini sampai jam 1 Pak, tapi kalau istirahat sampai jam 1 berarti ya selesai kelas ini. Bonus Pak, dikit Pak. Begitu. Lagi pada sibuk ya Bapak Ibu ya. Enggak Pak, enggak juga. Oke. Apa itu kantor doang tuh rese emang. Iya. Santai aja Pak. Baik, mungkin gini, setengah jam terlalu lama nggak Pak? Dikit Pak. Kita habis juhur ya Pak. Oke, jadi di ruang saya sekarang 11.15, mungkin 11.45 begitu Pak. Kita mulai lagi. Ya Pak, silakan Pak. Ya Ya. Pak. Silakan Pak. Ikut aja Pak. Ya, baik. Jadi bahan saya sebetulnya sudah tinggal sedikit saja. Nanti mungkin saya akan selesaikan dan kemudian kita buka dengan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau memang tidak ada pertanyaan ya berarti. Pak itu latihannya kapan dikumpulin Pak? Bagaimana? Latihannya kapan dikumpulin? Begini, jadi ini kan mata kuliah ini untuk mahasiswa S2 ya. Jadi saya khawatir kalau saya memberikan tugas, kemudian Bapak menyerahkan tugas ke saya, kok Bapak Ibu merasa ini kayak S1 ya Pak? S1 begitu ya. Iya betul Pak. Ya, saya betul, Pak. ingin supaya begini, pencarian ilmu itu jangan karena diminta begitu ya, karena Bapak memang ingin mendapatkan informasi lebih dalam begitu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin saya memeriksa atau mereview jawabannya, silahkan di email, nggak apa-apa. Ya. Jadi. Ya Pak, betul Pak. Ya. Dikirim ke email Bapak aja Pak ya? Ya boleh ya. Ya. Bisa dicantumkan emailnya Pak nanti Pak. Tapi sebetulnya ini tidak diwajibkan ya Pak ya. Jadi Iya Pak. Saya anggap Bapak Ibu sudah independen, sudah tahu apa yang Bapak butuhkan gitu ya, dengan membaca learning outcome ini. Kalau ternyata di akhir sesi Bapak baca lagi learning outcome ternyata tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya Bapak Ibu dapatkan, berarti proses belajar sesi ini tidak berhasil gitu. Iya Betul Ya. Pak. Ya. Spontan aja Pak, di chat aja Pak. Boleh. Jadi gini, kalau memang mau didiskusikan tidak apa-apa, kita diskusikan langsung saja. Betul Pak. Langsung saja ya. Boleh Pak. Betul. Ya Pak. Met, dengar Met? Ya Pak, betul Pak. Iya. Langsung aja diskusi Pak. Ya. Baik, kalau gitu kita istirahat dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi jam 11.45 ya. Siap Pak. Ya Pak, siap Pak. Siap. Baik, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.